Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan kita menundukkan kepala dan dalam hati kita mengungkap pengakuan yang demikian. Ibadah pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jumaat nomor 3, bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap pada Engkau, ya Tuhan. Kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau untuk memberkati kami di setiap rumah kami. Engkau hendaknya mau hadir di setiap rumah kami, di mana kami beribadah di dalamnya. Tuhan, kami juga hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dari kami, Engkaulah yang menyempurnakan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan membaca Alkitab kita dari Markus 6, ayatnya yang 6b sampai ke 13, yang demikian. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya, selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Mari kita sambut
firman yang telah kita baca dengan kita memujikan dari Kidung nomor 52 bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita semua pasti tahu jika kita melihat di depan kita ada lubang yang sangat besar dan dalam, maka kita harus memutarinya. Dan kita juga tahu jika jatuh dari sepeda motor atau sepeda itu pasti rasanya sakit. Karena itu kita berhati-hati dalam menaiki sepeda atau sepeda motor tersebut. Kita semua juga tahu jika kita mau makan cabai, rasanya itu pasti pedas. Dari mana kita mengetahui semua itu? Dari mana kita bisa tahu tentang hal-hal seperti itu? Kita pasti tahu semua itu karena pengalaman. Pengalaman memberi kita banyak hal, sehingga kita mempunyai pengetahuan yang sangat banyak. Dan pengalaman tersebut kita dapatkan mulai dari kita kecil. Semenjak kita diasuh oleh orang tua kita atau nenek kita, kita diberitahukan banyak hal tentang dasar-dasar kehidupan. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Di situ pengalaman-pengalaman pertama kita dapatkan. Setelah kita beranjak besar, kita tahu tentang lingkungan kita. Kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, sekolah, bermain, belajar. Kita juga mendapatkan pengalaman. Entah itu pengalaman secara langsung, ataupun pengalaman dari orang lain. Terkadang kita mempelajari sesuatu dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita alami, dan kita mendapatkan pengalaman. Tapi terkadang kita bisa mendapatkan pengalaman itu dari cerita orang lain. Ketika kita ngobrol dengan teman kita berdiskusi tentang suatu hal, terkadang kita mendapatkan pengalaman-pengalaman dari situ. Dan dari situlah kita bisa bertumbuh lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini adalah bacaan yang mungkin sering kita baca atau sering kita dengar
atau mungkin sering kita renungkan. Bacaan yang sudah tidak asing lagi, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Pertanyaan adalah, mengapa Tuhan Yesus mau untuk mengutus murid-muridnya? Jawabannya adalah pengalaman. Tuhan Yesus mau murid-muridnya tidak hanya mengikut Dia, tidak hanya melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, namun juga bisa melakukan apa yang selama ini Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mau murid-muridnya juga bisa memberitakan Injil pada orang banyak. Tuhan Yesus juga mau murid-muridnya mempunyai pengalaman yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi ketika mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak sembarangan mengutus. Beliau juga memberikan bekal-bekal kepada murid-muridnya. Ketika menjadi murid Tuhan Yesus, mungkin itu adalah satu pengalaman yang luar biasa, di mana bisa melihat secara langsung Tuhan Yesus, bagaimana bisa melihat secara langsung mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, atau khotbah, atau berkat yang diberikan. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Disitulah mereka bertumbuh, dan disitulah bekal-bekal yang diberikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Selain itu, di sini juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga memberikan bekal pada murid-muridnya, bukan hanya itu, tapi juga memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat dan juga menyembuhkan. Itu merupakan bekal-bekal yang diberikan pada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya juga bisa memberitakan Injil dan semakin luas lagi Injil. Sama seperti kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita dari kecil dibekali oleh dasar-dasar kehidupan. Seperti yang tadi saya bicarakan. Bagaimana kita diajari mana yang baik, mana yang benar, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Setelah itu kita mendapatkan pengalaman kita sendiri, dan kita bertumbuh sesuai dengan pengalaman yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Mungkin kita jarang untuk menyadari hal tersebut, tetapi setiap apa yang kita rasakan, setiap apa yang kita alami, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu masalah, entah itu hal yang terkadang membuat stres atau sampai depresi, itu semua membuat kita bertumbuh. Itu semua membuat kita semakin berpengalaman dan membuat kita semakin dewasa. Tanpa kita sadari, disitulah Tuhan membentuk kita sesuai dengan apa yang harus kita lakukan nantinya. Kita dibekali dalam setiap permasalahan, dalam setiap kekacauan dalam hidup. Ketika kita menyadari hal tersebut, kita bisa semakin dewasa secara fisik, secara psikologis, dan secara iman. Ketika kita sudah menyadari hal tersebut, kita sudah menyadari Tuhan membentuk kita, maka yang harus kita lakukan adalah bertumbuh dan semakin baik lagi, semakin baik lagi. Juga jangan lupakan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin rindu akan Tuhan, berdoa, membaca firman, renungan singkat mungkin. Itulah yang membentuk kita semakin baik di setiap harinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mungkin juga masa-masa sulit ini kita rasakan benar-benar pening, benar-benar stres, tidak boleh kemana-mana, bahaya melanda, di berita-berita di TV juga banyak yang meninggal, banyak berita-berita yang menyedihkan. Namun, sadar atau tidak sadar, kita belajar beberapa hal dari pandemi ini. Kita belajar bagaimana kita melindungi tubuh kita. Kita belajar bagaimana kita hidup sehat. Kita belajar bagaimana kita bisa membuat tubuh kita tetap fit, imun kita tetap kuat. Kita belajar bagaimana kita berjemur di pagi hari, meminum vitamin secara rutin, berolahraga mungkin secara rutin, karena adanya pandemi ini. Kita diajari menjaga kebersihan dan lain-lain, banyak hal yang kita pelajari, sadar atau tidak sadar. Di balik masalah, di balik hal-hal yang rumit itu,
kita harus bisa menyadari bahwa disitulah Tuhan meminta kita untuk belajar. Dan mungkin Tuhan sedang rindu kita. Karena itu marilah kita di setiap harinya kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara psikologis. Dengan kita semakin berpengalaman, dengan kita mengerti bagaimana cara Tuhan membentuk kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita sambut renungan kita ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 415 bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami kembali menghadap kepada Engkau. Kami telah merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa semakin dewasa dalam iman kami, semakin dewasa secara psikologis. Dan Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami agar apa yang telah kami renungkan ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu ini, Gereja GKJW Jombang. Kiranya Engkau selalu memberkati, Engkau selalu melindungi, Engkau selalu hadir di dalamnya, agar apa yang dilakukan, apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarkanlah gereja kami ini semakin berkembang dan semakin baik di setiap harinya, semakin berpengalaman. Tuhan, kiranya Kau juga mau memberkati Indonesia, negara kami ini. Negara kami ini sedang sakit, sedang dipenuhi virus-virus, dan sedang dalam kekritisan. Tuhan, kiranya Engkau mau untuk memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan, kiranya Engkau mau menyadarkan orang-orang yang berbuat semaunya sendiri, orang-orang yang
egois, yang menguntungkan dirinya sendiri tapi tidak memperdulikan orang lain. Mereka yang bertindak semaunya sendiri sehingga merugikan banyak orang. Kiranya Engkau hadir dan Kau sadarkan mereka, agar Indonesia ini bisa terbebas dari wabah ini, ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga kiranya mau memberkati dan hadir di setiap keluarga di gerejamu ini, GKJ Jombang. Setiap manusia pasti mempunyai masalahnya sendiri. Setiap keluarga pasti mempunyai masalahnya sendiri. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati dan Kau mau hadir di antara mereka, sehingga apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi bebannya bisa terselesaikan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah mereka yang mengelola persembahan ini, majelis, Bapak Pendeta, Bapak GI, agar apa yang telah kami persembahkan ini bisa berbuah baik untuk gerejamu ini, ya Tuhan, untuk kerajaanmu di dunia ini. Biarkanlah apa yang telah kami persembahkan ini bisa berguna bagi banyak orang. Ya Tuhan, inilah doa dari anak-Mu ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 427, baitnya yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha tiba. Amin.